Assalamualaikum teman-teman, saya Muhammad Rafli Anton Rusdi, NIM 19 1030 Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Saya di sini mau menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu tentang ilmu ukur tanah. Kalian tahu nggak apa itu ilmu ukur tanah? Kalau kalian nggak tahu, simak penjelasan saya ya. Oke. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari atau salah satu cabang ilmu geodesi yang mempelajari cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif dan juga absolut pada titik-titik permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan, penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah biasa juga disebut dengan surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi maupun unsur-unsur manusia di atas permukaan bidang datar. Penjelasan saya tentang ilmu ukur tanah tadi, saya mau menjelaskan salah satu materi yang ada di ilmu ukur tanah, yaitu KKH. KKH adalah kerangka kontrol horizontal. Kerangka kontrol horizontal sendiri merupakan kerangka dasar suatu pemetaan yang memperlihatkan posisi satu dengan yang lainnya di atas permukaan bumi secara horizontal. Macam-macam KKH ada 6. 1. Poligon. 2. Perpotongan ke muka. 3. Perpotongan ke belakang. 4. Triangulasi. 5. Trilaterasi. 6. Trimulaterasi. Dari 6 macam KKH tadi, saya mengambil satu untuk studi kasus dengan membuktikan antara perhitungan dan juga praktik di lapangan. Studi kasus yang saya angkat yaitu poligon. Poligon sendiri terdiri dua macam. Pertama, poligon tertutup, dan kedua, poligon terbuka. Poligon tertutup yaitu di mana titik awal dan akhirnya saling bertemu seperti pada gambar sini. Dan poligon terbuka adalah di mana titik awal dan titik akhirnya tidak saling bertemu seperti gambar yang sebelah sini. Konsep KKH ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu menghitung sudut alfa yang digunakan dalam poligon terbuka maupun juga poligon tertutup seperti pada gambar. Membahas konsep KKH, saya akan mencoba studi kasus antara perhitungan dan juga pengamatan di lapangan. Baik, sebelum melakukan percobaan, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Sesimpel ini kok alatnya, agar kalian bisa coba di rumah. Kasus pada hari ini, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Pertama itu lakban. Lakban ini kita gunakan untuk menyambungkan titik-titik yang ada di poligon tertutup nanti. Dan juga spidol. Gunting ini digunakan untuk memotong lakban tadi sehingga bisa kita gunakan dengan baik, dan juga spidol ini kita gunakan sebagai penanda titik-titik dan juga arah utara yang ada di poligon nanti. Kemudian kompas digital ini kita gunakan sebagai penunjuk arah untuk menentukan nanti arah utaranya di sebelah mana. Busur digital ini bisa diinstal di aplikasi Android yang Anda miliki. Bukan titik pertama, kira-kira di sebelah sini, ini titik pertamanya. Kemudian kita tentukan arah utaranya di sebelah mana. Pastikan angkanya menunjukkan 0 derajat sehingga akurat nanti. Arah utaranya ada di sebelah sana. Ini untuk arah utara. Tentukan titik keduanya.
kira-kira di sebelah sini. Ini untuk titik kedua. Sama seperti yang tadi, kita tentukan arah utaranya, pastikan menunjukkan angka 0 derajat. Ada di sebelah sana. Kemudian tentukan titik ketiga. Kira-kira ada di sebelah sini. Ini untuk titik ketiganya. Kita tentukan juga arah utaranya. Pastikan lurus terlebih dahulu sebelum menentukannya. Arah utaranya ada di sebelah sini. Kemudian tentukan titik keempat yang ada di sini. Kira-kira titik keempatnya saya taruh di sebelah sini. Ini untuk titik keempat. Tentukan arah utaranya juga. Seperti ini. Kita tarik garis lurus menuju arah utara. Kalian menentukan arah utara, kita gunakan lakban untuk menghubungkan titik per titik. Mulai dari titik pertama. Titik pertama kita gunakan lakban ini, seperti ini, menuju ke titik kedua. Usahakan selurus mungkin untuk menghubungannya agar nanti perhitungannya tepat. Dan kita potong. Lalu hubungkan lagi. Lalu hubungkan titik kedua ke yang ketiga. Pastikan untuk selurus mungkin. Kemudian ketiga, hubungkan ke titik yang terakhir dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tentukan titik keempat menuju titik awal.
mengukur sudut-sudut yang ada di poligon ini seperti ini. Misalkan ini 0, ketemu di sudut yang pertama 84 derajat. Kita tentukan yang di titik keduanya, sudutnya sebesar 130 usahakan lurus 131 derajat yang ada di titik ketiga. Untuk di titik ketiga yaitu 75 derajat. Yang terakhir di titik keempat, tentukan yang ada di titik keempat. Di titik keempat besar sudutnya 70 derajat. Jadi untuk menghitung azimutnya, pertama-tama kita gambarkan dulu poligon yang tadi kita sudah buat. Ini titik A, B, C, dan D. Kita hubungkan. Kemudian kita tarik garis menuju arah utara. Ini utaranya. Dan ini kita tulis sudut dalamnya. Tadi ketemu 84. Ini 131. Ini 75. Dan ini 70. Apabila titik A, titik B, dan juga titik C dan D, jika kita jumlahkan, hasilnya harus 360 derajat. Dan untuk menghitung azimut, kita gunakan rumus A sesudah sama dengan A sebelum dikurangi B sesudah ditambah 180 derajat. Jadi untuk menghitung azimut di titik B, diketahui ini azimut titik A 96 derajat. Jadi kita tulis 96 derajat min B sesudah. B sesudahnya itu sudut dalam di titik B 131 ditambah 180 derajat sama dengan 145 derajat. Jadi azimut yang ada di titik B sama dengan 145. Kemudian kita cari azimut di titik C. A sebelum berarti A azimut yang ada di titik B yaitu 145 dikurangi sudut dalam di titik C 75 ditambah 180 sama dengan
145 ditambah 105, 250 derajat. Jadi azimut di titik C itu 250 derajat. Kemudian kita cari azimut di titik D. Azimut di titik C dikurangi sudut dalam di titik D, sudut dalam di titik D ditambah 180. Hasilnya 250 dikurangi 70 ditambah 180. Jadi 250 ditambah 110. Hasilnya 360 derajat. Jadi dapat kita simpulkan jumlah azimut yang ada di titik. Jadi dapat kita tentukan azimut di titik A nya 96, azimut di titik B nya 250, azimut di titik C itu 200, di titik B 145, di titik C 250, dan di titik D 360 derajat. Jadi kesimpulannya, konsep KKH dalam bidang ilmu pertana itu sangat berguna karena nantinya di pengamatan dan juga perhitungan itu diharuskan nilainya ketemunya sama. Apabila tidak sama, mungkin terjadi salah teknis, entah itu di hitungan ataupun di tata cara melaksanakan studi kasus seperti tadi. Sekian, terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Rafli Anton Rusdi pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.